Diduga terima dana, Koperasi 212 terseret kasus ACT. Nama Anies Baswedan muncul, ada apa? Garis besarnya adalah bentuk program yang diamanahkan oleh Boeing kepada ACT itu dalam bentuk program FASUM, pengadaan fasilitas umum. Jadi bukan uang yang diberikan kepada ahli waris itu, Jadi jangan diartikan bahwa dana CSR yang diterima oleh ACT dari Boeing itu adalah bentuk santunan uang tunai yang dititipkan oleh Boeing kepada ACT lalu diberikan kepada ahli waris. Enggak begitu. Jadi program CSR Boeing yang dikerjasamakan dengan ACT itu dalam bentuk pengadaan fasilitas umum. Ini bukan korporasi. Ini adalah bantuan kemanusiaan, dana publik yang seharusnya dikelola dengan baik, tidak untuk bancaan seperti sekarang menurut saya. Harusnya yang mempunyai pengurus tadi itu mempunyai nurani lah. Kalau tadi ada yang bilang, wah ini karena kita tingkat dunia pantas kita digaji setinggi itu. Itu kalimat yang dari pengurus lama juga, Mas. Pada saat yang sama, Mas ngomong kayak gini-gini, membangun opini kepada orang yang mendapatkan manfaat dari bantuan ACT selama ini. Ada orang dari ibu-ibu jompo, orang tua jompo, anak yatim piatu dan segala macam, yang mereka bergantung dengan bantuan ACT. Jadi jangan dikembangkan kesan bahwa dugaan-dugaan tadi itu. Yang kedua, saya mau nanggapi di Mas Ferry tadi bahwa tagar tidak percaya ACT, bagi saya itu respon publik yang wajar. Ini dana publik, bukan hanya dana orang kaya loh. Dana mungkin ada penjual pecel, tukang becak yang disalurkan, dan kemudian dengan laporan kemewahan seperti itu dan tidak ada bantahan secara clear, bagi saya ini tidak punya rasa kemanusiaan juga, Mas. Artinya angka-angka yang diterima petinggi ACT. Kemudian bandingkan angka-angka tersebut dengan berbagai hal, termasuk jumlah penyaluran dana oleh ACT dan sebagainya. Setelah itu perbincangan semakin ramai. Sebagian besar bernada sinis pada ACT, seperti pertanyakan akuntabilitas ACT dalam mengeluarkan dana, kemana saja aliran dananya, lalu juga ada kesaksian tentang aktivitas ACT di lapangan yang dinilai lebih tanggap memasang baliho dan klaim pekerjaan orang atau lembaga lain. Lalu ada juga jumlahnya dana yang harus disalurkan ACT dengan yang diterima oleh yang berhak dan seterusnya. Begitu dibuka oleh majalah Tempo, bau itu terkonfirmasi. Nah, sekarang pertanyaannya memang saya melanjutkan apa yang dikatakan dua senior tadi. Saya katakan memang bahwa sama-sama senior, Mas, ada unsur kelalaian juga dari pemerintah. Kementerian Sosial tidak melakukan audit dengan baik. Bagaimana mungkin lembaga kemanusiaan gajinya sampai ratusan juta dengan fasilitas yang luar biasa? Ini bukan perusahaan, bukan korporasi. Koperasi Syariah 212 diduga menerima dana dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap yang kini tengah diselidiki dalam perkara penyelewangan dana. Dana yang digelapkan ACT dan kemudian disalurkan kepada Koperasi 212 berasal dari dana donasi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. ACT menerima uang dari perusahaan Boeing sebesar 138 miliar, senilai 34 miliar digunakan tidak untuk peruntukannya. Salah satunya dialihkan kepada Koperasi 212 sekitar 10 miliar. Menanggapi hal ini, warganet dengan akun Twitter @kiki_dwibowo menyebutkan bahwa dana ACT telah dipotong oleh pengurusnya dan kemudian dialihkan kepada Koperasi Syariah 212. ACT selewangkan dana umat. Koperasi 212 terjerat menyusul AA Jim. Usai kena seret gak terlibat dia. Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewangan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212. Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar. Pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar. Kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar. Pembangunan pesantren peradaban Tasik Malaya 8,7 miliar. Dana talangan Civic John 3 miliar. Dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah
Gimnastiar alias Ta'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat. Lagi-lagi sumpah Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan. Pegiat media sosial John Sitorus turut mengungkit sumpah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam akun media sosialnya. Kali ini ia menyinggung sumpah Ahok dengan kasus banding ex petinggi Front Pembela Islam, Munarman, yang ditolak Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Diketahui, Ahok sempat menyebutkan satu persatu akan dipermalukan, hal itu kata dia, katakan dalam persidangan dirinya terkait kasus penistaan agama. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di balik penjara. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di penjara. Banding ditolak, hukuman jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai teroris. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti. Satu persatu dipermalukan, semoga Munarman betah di penjara. Diketahui sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait kasus tindak pidana terorisme. Hakim menilai Munarman terbukti ikut merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta Munarman dihukum 8 tahun penjara. Adapun dalam tuntutannya, jaksa menilai Munarman terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian Munarman juga dianggap melanggar pasal 14 junto pasal 7, pasal 15 junto pasal 7 serta pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tak terima dengan vonis tersebut, Munarman pun mengajukan banding. Namun majelis hukum justru memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara. Koperasi 212 ngaku paling bersyariah, tapi kalau benar terima uang Boeing dari ACT itu kriminal. Koperasi Syariah 212 mendapat sorotan tajam setelah diketahui disebut menerima dana santunan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang mengalir dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap. Polisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli menyebut kalau benar Koperasi Syariah 212 menerima uang itu, maka akan terjadi kriminal. Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Kombes Helvi Assegaf mengungkapkan bahwa Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap menyalahgunakan 34 miliar rupiah dari total 138 miliar dari dana Boeing. Helvi lantas membeberkan apa saja dana yang digunakan sesuai peruntukannya. Pertama adalah digunakan untuk pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah. Kemudian untuk program Foodbus 3,8 miliar rupiah. Kemudian pembangunan pesantren peradaban dari Tasikmalaya kurang lebih 8,7 miliar.